Di balik suara langkah pasukan yang menyatu dengan debu-debu padang pasir, berdiri seorang pemuda. Usianya belum 20 tahun, namun beban di pundaknya lebih berat dari usia. Dialah Usamah bin Zaid, anak dari seorang budak yang dibebaskan, lalu menjadi panglima termuda dalam sejarah Islam, diangkat langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal fajar Islam, ketika dunia masih diselimuti kegelapan jahiliyah, lahirlah seorang anak yang akan menjadi simbol cinta, keberanian dan keadilan. Namanya Usamah bin Zaid. Ia bukan dari kabilah bangsawan Quraisy. Ia bukan dari keturunan raja, tapi ayahnya adalah Zaid bin Harithah, bekas budak yang dibebaskan Rasulullah SAW dan diangkat menjadi anak angkat beliau. Ibunya adalah Ummu Aiman, mantan budak yang sangat dicintai oleh Nabi, wanita yang telah mengasuh beliau sejak kecil, bahkan setelah ibunda beliau wafat, yaitu Sayyidah Aminah. Dari ayah yang mencintai kebenaran dan ibu yang penuh kesabaran, lahirlah Usamah dengan darah kehormatan yang bukan dari nasab, tapi dari iman. Usamah tumbuh besar di rumah Rasulullah SAW. Ia tidak hanya melihat Nabi sebagai utusan Allah, tapi juga sebagai ayah, sebagai guru, dan sebagai pelindung. Ia menyaksikan sendiri wahyu turun, perang berkecamuk, dan umat Islam ini dibentuk. Para sahabat melihat betapa dekatnya Rasulullah dengan Usamah. Beliau menyuapinya, memeluknya, bahkan menjadikannya pelipur lara di saat-saat berat. Sejak kecil, Usamah telah menyerap ruh perjuangan Islam. Bukan dari buku, tapi lewat kehidupan sehari-hari di sisi Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid berkulit hitam seperti ibunya dari Habasyah. Tapi di tengah masyarakat Arab yang masih terpengaruh rasisme, Rasulullah SAW menunjukkan teladan yang luar biasa. Suatu ketika seseorang mencibir warna kulit Usamah dan ibundanya. Maka Rasulullah berkata dengan tegas, "Engkau menghina orang yang paling aku cintai setelah keluargaku." Sejak saat itu, tak ada yang berani meremehkan Usamah. Ia adalah anak kesayangan Nabi dan juga simbol bahwa berkulit hitam bukan ukuran kemuliaan. Usamah bin Zaid bukan sekedar anak dari Zaid bin Harithah. Ia adalah anak yang dibesarkan dalam pelukan kenabian. Sejak kecil, ia tumbuh di rumah Nabi Muhammad SAW, menyaksikan wahyu turun, melihat para sahabat besar berlalu lalang, dan menerima cinta dari orang yang paling mulia di bumi ini. Rasulullah tak pernah menyembunyikan kasih sayangnya. Dalam riwayat yang masyhur, Rasulullah seringkali memangku Hasan bin Ali dan Usamah bin Zaid sambil berdoa, "Ya Allah, aku mencintai mereka berdua, maka cintailah mereka." Dan para sahabat tahu Usamah sangat dicintai Rasulullah. Mereka menyebutnya Hibbu Rasulillah, kekasih kesayangan Rasulullah SAW. Tapi cinta itu bukan hanya dalam bentuk pelukan. Rasulullah mendidik Usamah dengan hikmah dan teladan, menjadikannya murid langsung di sekolah kenabian. Ia diajarkan sabar, kejujuran, dan keberanian. Ketika Usamah beranjak remaja, ia dibawa oleh Rasulullah SAW dalam beberapa perjalanan. Ia menyaksikan bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang kafir, dengan anak-anak, dengan musuh, dan dengan orang yang menyakitinya. Bahkan dalam urusan yang berat,
Usamah dilibatkan, seperti ketika ada seorang wanita dari kalangan terhormat mencuri, dan para sahabat ingin membela karena kedudukannya. Mereka mengutus Usamah sebagai perantara kepada Rasulullah SAW. Usamah pun berbicara lembut, memohon kepada Nabi agar wanita itu tidak dihukum. Tapi wajah Nabi memirah. Lalu beliau bersabda dengan tegas, "Apakah engkau hendak memberi syafaat dalam hukum Allah, wahai Usamah?" Lalu dalam sebuah majlis, beliau naik mimbar dan berkata, "Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya." Usamah terdiam. Ia belajar bahwa hukum Allah di atas segalanya. Sejak saat itu, Usamah tak pernah membela yang salah, walau dekat di hatinya. Pernah suatu hari Usamah sakit keras. Tubuhnya menggigil, ibunya panik, para sahabat gelisah. Lalu Rasulullah datang, duduk di sampingnya, menyentuhkan tangannya ke dada Usamah dan berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah Usamah. Ya Allah, lindungilah Usamah. Allah, panjangkanlah umur Usamah dalam kebaikan." Dan Usamah sembuh. Doa seorang nabi mengangkat langit, dan Usamah menjadi saksi hidup dari rahmat itu. Cinta Rasulullah kepada Usamah bukan karena darah, bukan karena kekayaan, tapi karena iman, karena akhlak, dan karena kemurnian hati seorang anak yang tumbuh di bawah cahaya kenabian. Saat cahaya di Madinah mulai meredup karena tubuh Rasulullah sakit berat di akhir hayatnya, datanglah satu keputusan besar yang mengejutkan banyak sahabat. Di tengah kondisi genting, Rasulullah memerintahkan pasukan besar untuk bergerak ke arah Syam, menghadapi ancaman besar dari Romawi Timur yang telah membunuh utusan Nabi sebelumnya. Dan siapa yang ditunjuk sebagai panglima? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan para pejuang senior dari Badar dan Uhud, tapi seorang pemuda belum genap 20 tahun usianya, Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harithah, bekas budak yang dibebaskan dan dicintai Rasulullah SAW. Penunjukan ini menimbulkan kontroversi di kalangan sahabat. Sebagian menyatakan keberatan. Bagaimana mungkin seorang anak muda memimpin para veteran perang? Apakah tidak ada yang lebih layak? Kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan sakit yang sangat berat, beliau bangkit. Wajahnya pucat, namun suaranya tetap penuh wibawa. Dengan kain yang disampirkan ke pundaknya, beliau naik ke mimbar dan bersabda dengan suara tegas, "Jika kalian mencela kepemimpinan Usamah, maka sungguh kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, dia layak untuk menjadi pemimpin, dan sungguh Usamah pun layak atas itu." Kata-kata itu menghentikan setiap lidah yang meragukan. Para sahabat terdiam. Ini bukan sekedar keputusan. Ini adalah amanah terakhir dari seorang nabi yang sebentar lagi akan wafat. Ia sedang mewariskan prinsip bahwa kelayakan bukan diukur dari nasab, dari harta, atau usia, tapi dari kemampuan, keteguhan, dan keimanan. Maka Usamah pun menerima panji Rasulullah SAW dengan tangan gemetar. Ia tidak meminta tugas itu, tapi ia juga tidak menolaknya. Ia tahu ini adalah amanah kenabian, bukan hanya misi militer.
Maka ia siapkan pasukannya dengan pasukan terbaik seperti Abu Bakar, Umar, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semuanya ada di barisan di bawah komandonya. Sebelum pasukan sempat bergerak, kabar duka mengguncang bumi Madinah. Rasulullah SAW telah wafat. Usamah yang sudah siap di luar kota segera kembali. Ia mendapati kaum muslimin dalam kekacauan. Di tengah duka muncul kekhawatiran tentang kepemimpinan umat. Abu Bakar, sahabat terdekat Rasul, dibaiat sebagai khalifah. Maka beban Usamah pun bertambah. Bukan hanya kehilangan seorang nabi, tapi juga menanti apakah ekspedisi yang diperintah Rasulullah akan tetap dilaksanakan. Banyak sahabat utama termasuk Umar bin Khattab menyarankan agar pasukan ditunda. Alasan mereka jelas, ada gejolak di Jazirah Arab, murtad merebak. Ancaman dari dalam lebih berat dari ancaman dari luar. Tapi Abu Bakar tidak bergeming. Ia berdiri dengan suara lantang. Demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, seandainya anjing-anjing menyeretku di antara kaki-kaki istri Nabi, aku tetap akan mengirim pasukan Usamah seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW. Dan benar, pasukan Usamah diberangkatkan tepat seperti yang diwasiatkan. Tapi sebelum mereka pergi, sesuatu yang menggetarkan hati terjadi. Usamah di atas kudanya mengenakan baju perang. Tapi yang membuat langit Madinah terdiam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sang khalifah, berjalan kaki menuntun pasukannya. Usamah berkata, "Wahai khalifah Rasulullah, demi Allah, engkau harus naik atau aku yang harus turun." Tapi Abu Bakar menatapnya dan berkata, "Tidak, demi Allah, engkau tidak akan turun dan aku tidak akan naik. Apa salahku jika aku mengotori kakiku sebentar di jalan Allah?" Lalu sang khalifah menunduk dan berpesan, "Wahai Usamah, jika engkau melihat jejak-jejak pasukan Romawi, jangan takut. Perangi mereka dengan nama Allah. Jangan berkhianat, jangan bunuh anak-anak, jangan merusak tanaman. Tunjukkan bahwa pasukan Muhammad ibni Abdullah adalah pasukan yang adil." Maka berangkatlah pasukan Usamah bin Zaid. Di usia yang belum 20 tahun, ia memimpin pasukan kesatria terhebat Islam menuju Syam. Mereka menembus jalur panas, menghadapi kelompok-kelompok pemberontak dan ancaman Romawi. Dalam waktu singkat, Usamah berhasil menghancurkan kaum Romawi di daerah Balqa, membunuh pemimpin mereka yang telah membunuh utusan Nabi, dan menunjukkan kekuatan Islam bahwa setelah wafatnya Nabi, Islam tidaklah takut. Pengiriman pasukan ini ternyata memberi dampak besar terhadap kokohnya daulah Islamiyah di Madinah. Padahal setelah wafatnya Nabi, kondisi Jazirah Arab goncang. Bahkan banyak kabilah yang murtad. Mereka bersiap berbalik menyerang Madinah. Ternyata pasukan yang keluarnya dikira akan melemahkan materi kaum muslimin di mata musuh, malah sebaliknya Allah munculkan kekuatan secara moral. Justru mental musuh-musuh mereka yang melemah. Pasukan besar yang diberangkatkan jauh meninggalkan Madinah berhasil mengalahkan Romawi. Runtuhlah rencana makar kabilah murtad tersebut.
Niat mereka untuk menyerang tiba-tiba rontok begitu saja, sebab terbesarnya adalah karena keteguhan Abu Bakar untuk memberangkatkan pasukan yang telah Rasulullah siapkan. Ia tak ingin menarik apa yang telah disiapkan oleh Rasulullah SAW. Dari sini bisa kita ketahui, kemenangan itu bukan hanya berbekal persiapan materi. Ada faktor maknawi yang jauh lebih besar dan lebih kuat, yaitu menaati Allah dan Rasulullah SAW. Pasukan kembali ke Madinah dengan kemenangan dan kehormatan. Dan sejak saat itu, setiap kali Usamah lewat di hadapan Umar bin Khattab yang kemudian menjadi khalifah, Umar akan berkata, "Assalamu alayka wahai panglima kami." Bukan sekedar penghormatan, itu adalah pengakuan bahwa seorang pemuda, putra bekas budak, mampu memimpin umat karena kemuliaan hati dan ketaatan mutlak pada perintah Rasulullah SAW. Usamah hidup di masa Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi ia tidak pernah mengejar jabatan. Ia menolak pangkat dan gaji dari Baitul Mal. Ia hidup sederhana, namun wibawanya tetap besar. Ia hanya berperang jika jihad dibutuhkan. Dan selebihnya, ia hidup dalam ibadah dan pengabdian diam-diam. Usamah wafat sekitar tahun 54 Hijriah. Usianya sekitar 60 tahun. Ia dimakamkan di Jurf dekat Madinah. Tak banyak kata yang ia tinggalkan, tapi hidupnya adalah pesan. Pesan bahwa cinta Rasulullah bukan kehormatan kosong, tapi beban amanah yang harus ditunaikan. Usamah bin Zaid bukan hanya pemuda gagah. Ia adalah bukti hidup bahwa Islam membangkitkan siapa saja yang memiliki iman dan amanah. Ia anak dari mantan budak, namun dipilih memimpin para pemuka. Ia dicintai Nabi, tapi ia buktikan cinta itu dengan kerja keras dan keberanian. Usamah bin Zaid adalah cermin bahwa keberanian bukan soal usia, tapi soal jiwa. Demikianlah kisah Usamah bin Zaid. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.